Selamat pagi, Salam Aleichem, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Saya mengundang kita sekalian untuk ibadah bersama. Hari ini, hari Senin, tanggal 6 Juni tahun 2022, saya Pendeta Raymond Manopo dari Gedung Gereja Gemim Sion mengajak saudara-saudara untuk ibadah bersama. Kita buka persekutuan ibadah di pagi ini dengan kita melakukan Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya tu dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur terima kasih kami kepadamu, sebab kami percaya bahwa kami boleh menikmati lagi hari yang baru saat ini. Semua terjadi atas perkenanan-Mu. Dan sebelum kami melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, maka kami mengambil waktu sejenak untuk beribadah kepadamu. Saat ini juga kami memohon pengampunan dosa yang daripadamu, sebab kami tahu, kami sadar bahwa di dalam kami menjalani aktivitas kehidupan, kami tidak lepas dari keberdosaan. Dan untuk itu kami dalam kerendahan dan ketulusan datang padamu lewat doa, bermohon pengasihan, pengampunan daripadamu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengar, dan Allah yang mengasihi. Dengan kasih dan sayang Engkau mengampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerja berkuasa atas kami, agar firman-Mu menjadi bahagian kehidupan kami, dan firman-Mu tinggal diam bersama kami. Ketika firman-Mu tinggal diam bersama kami dan kami lakukan firman-Mu, maka kami yakin, kami percaya, kami akan berjalan menurut jalan yang Engkau kehendaki. Kami percaya ketika kami mengikuti jalan yang Engkau kehendaki, maka kami akan menikmati kebahagiaan, kegembiraan, dan kesukacitaan. Berfirmanlah Engkau saat ini ya Bapa, kami siap sedia mendengarkan firman-Mu, dan jadikan ibadah kami saat ini hanya dalam nama-Mu yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Matius pasal 10, dibaca ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-20. Injil Matius pasal 10 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan
berkata begini, dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini dalam Matius pasal 10 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-20. Dan khotbah pagi ini diberikan tema atau judul, janganlah kamu khawatir. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, dalam firman yang sudah kita baca, Yesus berkata, dan karena aku, kamu akan digiring. Digiring artinya dihalau atau mengantarkan, atau juga menyerahkan penjahat ke pengadilan atau ke penjara. Jadi digiring artinya membawa atau menghantarkan sesuatu ke tempat yang lain. Saudara-saudara, di tengah-tengah dunia yang banyak terjadi ketidakadilan, korupsi, penipuan, pengkhianatan, kejahatan, maka menjadi orang baik dan benar seringkali, kadangkala, atau bahkan juga tidak disukai atau dimusuhi oleh orang lain. Kalau mau hidup aman dan nyaman, maka orang bilang berkompromilah dengan keadaan. Jadi memang ini ada perkataan, ungkapan, mau suka aman, maka berkompromilah dengan situasi, keadaan, atau kondisi. Jika tidak, kita akan dihalau dan digiring seperti penjahat karena setia dan taat sebagai murid Yesus Kristus. Ini merupakan suatu tantangan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya ketika kita mau hidup pada zona aman, maka seringkali kita kompromi dengan dunia. Dan ketika kita kompromi dengan dunia, maka kita tidak akan di-hoax, dicaci, dimaki, dihina, dan lain-lain sebagainya. Tetapi ketika kita kompromi dengan dunia, maka dunia itu bersukacita, dunia berbahagia, karena kita termasuk salah satu di dalamnya. Tetapi ingat, saudara-saudara, ketika kita kompromi dengan dunia, ada satu pribadi yang namanya Yesus yang kita rayakan peristiwa kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kemarin kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta bagi orang Kristen. Pribadi Yesus, dia akan merasa sedih ketika kita sebagai orang yang percaya
kompromi dengan kehidupan dunia. Saudara-saudara, inilah gambaran dunia oleh Yesus Kristus yang menjadi medan atau alamat Injil. Kabar keselamatan yang mengubah dunia dan mengantar manusia pada pertobatan itu harus didengung-dengungkan, harus disampaikan, yaitu tentang berita Injil, sehingga kita tidak bisa kompromi dengan dunia. Walaupun konsekuensi ketika kita memberitakan Injil, hidup setia dengan Injil, yang pasti kita tidak akan disukai, tidak akan dikagumi, tetapi sebaliknya kita akan dibenci. Saudara-saudara, menghadapi ancaman dan tantangan ini, ada 3 pilihan jawaban bagi murid-murid Yesus pada waktu itu. Pertama, kompromi berarti hidup aman. Kedua, taat dan setia melakukan firman Tuhan berarti hidup tidak aman. Ketiga, tidak berkompromi tetapi berdiam diri terhadap kejahatan dan tidak melakukan firman Tuhan berarti hidup aman dan nyaman. Yesus berkata, diingat saudara, Yesus berkata, janganlah kamu khawatir. Kekhawatiran adalah manusiawi. Khawatir tidak ada kebutuhan dasar. Misalnya khawatir akan makanan, minuman, pakaian. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca dengan renungkan pagi ini mengajak, mengingatkan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, agar kita senantiasa tidak pernah takut, cemas, bimbang dan ragu ketika kita dipercayakan untuk memberitakan Injil, untuk menasihati, menegur, mengingatkan sesuatu kepada orang-orang lain yang sedang hidup tidak takut akan Tuhan. Sekali lagi, kita dipercayakan untuk menyampaikan kabar baik, kabar gembira, sukacita, yang di dalamnya ada teguran, nasihat, petua bagi orang-orang lain yang hidupnya mungkin saat ini di luar Tuhan, yang melakukan segala sesuatu yang mengecewakan hati Tuhan. Kita memberitakan Injil kepada orang-orang itu, walaupun nanti sebentar akan ada konsekuensi yang kita hadapi. Dan ketika konsekuensi berhadapan dengan kita akibat daripada pemberitaan Injil yang kita lakukan, firman Tuhan dalam ayat 19 katakan, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Artinya bahwa kita mungkin akan didera, mungkin kita akan dihakimi. Mereka ingin meminta pertanggungjawaban dalam bentuk verbal atau kata-kata, maka firman Tuhan mengatakan, orangnya tidak usah cemas, takut, bimbang, karena dalam Alkitab mengatakan bahwa semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, yaitu bagaimana kita bisa membela diri kita ketika kita didera oleh orang lain sehubungan pemberitaan Injil yang sudah kita lakukan. Karena apa? Ayat 20 mengatakan, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu.
Kita sudah merayakan Pentakosta pada kemarin hari. Kita mengetahui bahwa peristiwa Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus di Yerusalem sekitar tahun 29 Masehi, itu menandakan bahwa roh yang dijanjikan oleh Yesus ketika dia akan terangkat ke surga itu dinyatakan, dibuktikan dengan kedatangan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu, saudara-saudara, adalah suatu pribadi yang sudah tinggal diam di dalam pribadi setiap orang yang percaya. Jadi bagi setiap orang yang percaya dengan mulut dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus akan tinggal diam bersama dengan orang itu. Jadi amini bahwa Roh Kudus itu sudah ada di dalam pribadi kita masing-masing. Saya mengajak kita untuk minta, berdoa agar Roh Kudus yang ada dalam pribadi kita, dia dominan, dia bekerja, dia berkarya di setiap saat dan waktu, sehingga ketika Roh Kudus itu bekerja, berkarya dalam pribadi kita, ketika kita minta itu, maka di sepanjang hari yang akan kita lewati, kita senantiasa dituntun oleh Roh Kudus. Kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Ketika kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, kita tidak akan pernah menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan. Kita berjalan menuju tempat yang dikehendaki oleh Roh Kudus, dan kita akan mendapatkan sukacita, bahagia, dan gembira. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.